Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat yang luar biasa, yang masih semangat untuk mengikuti VCT Batch 6 Jawa Barat yang masih dan akan berlangsung. Bapak Ibu hebat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang membentuk anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan, yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Eli Meliati selaku presenter, saya sendiri, Bu Cucu selaku host, dan juga didampingi juga Ibu Erna Juwita selaku moderator. Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas, mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh presenter Ibu Eli Meliati dengan tema membentuk anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan. Langsung saja saya lempar kepada moderator Ibu Erna Juwita, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Cucu. Pada sore hari ini kelompok kami akan membahas mengenai materi membentuk anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan yang akan disampaikan oleh Ibu Meliati. Adapun CV beliau adalah nama lengkap Meliati SPD, tempat tanggal lahir Bandung 13 November 1977, hobi olahraga, moto manjada wajada, pengalaman mengajar di RA Asa'idiyah dan di SDIT Asa'idiyah sampai dengan sekarang. Mari Bapak Ibu hebat, kita dengarkan paparan materi dari Ibu Meliati. Kepada Ibu Meliati, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Erna Juwita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu instruktur dan Bapak Ibu guru hebat. Sore ini saya akan mencoba berbagi informasi, masih tetap informasi yang akan saya sampaikan tentang pengasuhan anak. Adapun tema di sore ini yaitu membentuk anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan. Bapak Ibu guru hebat, banyak penelitian yang menyarankan orang tua untuk tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya agar disiplin. Lalu bagaimana sebaiknya mendidik anak agar disiplin dan bahagia itu? Tindakan kekerasan pada anak di rumah itu kerap terjadi. Alasan utama biasanya adalah untuk mendisiplinkan anak. Perilaku kekerasan ini sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat, mulai dari orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua tiri, hingga saudara dan kerabat terdekat. Padahal kekerasan pada anak bisa membawa kemungkinan akan terjadinya tindakan kekerasan yang terus berulang, terutama ketika anak-anak nanti sudah dewasa. Selain itu, hukuman fisik juga akan mempengaruhi kesehatan mental si anak. Jadi anak ini akan berpotensi memunculkan kecenderungan untuk antisosial. Yang dibutuhkan anak, Bapak Ibu guru hebat, yaitu pelukan, kasih sayang, dan kebersamaan. Disiplin itu tidak identik dengan kekerasan, tetapi disiplin itu adalah mengajar atau melatih. Selanjutnya, mari kita kupas bagaimana membuat anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan. Membentuk anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan, sebelum kepada intinya, kita sebagai orang tua mengevaluasi diri, ya. Jadi lakukan evaluasi diri terhadap kita sebagai orang tua. Pertama, apakah kita ketika menikah dulu disiapkan menjadi orang tua? Tidak. Biasanya pada dasarnya atau pada umumnya, kalau orang ketika mau menikah itu yang dipersiapkan bukan menjadi orang tua yang bagaimana, tetapi lebih kepada disibukkan di mana resepsi, mau kayak bagaimana temanya, itu yang sering terjadi.
pada persiapan ketika menikah. Jadi bukan ilmu sebagai orang tuanya. Yang kedua, apakah pola asuh yang kita lakukan sudah berdasarkan ilmunya, atau kita sebagai orang tua hanya mencoba-coba menerapkan kepada anak kita. Jadi anak kita itu sebagai uji coba, trial. Ketiga, apakah kita orang tua harus belajar tentang ilmu pengasuhan anak? Mengapa orang tua harus belajar? Selanjutnya, mengapa alasan orang tua harus belajar? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, belajar adalah kewajiban setiap manusia. Jadi, fitrahnya manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk selalu belajar, ya Bu. Yang kedua, ketika menikah dulu kita tidak disiapkan menjadi orang tua, maka selayaknya kita harus belajar ilmu pengasuhan anak. Terus yang ketiga, supaya tidak ketinggalan zaman atau tidak tergerus oleh zaman. Jadi orang tua tidak ketinggalan informasi. Aplikasi di HP aja perlu diupdate ya Bu ya. Apalagi ilmu kita sebagai orang tua harus selalu diupdate. Kemudian kita hidup di era modern, di era digital. Orang tua harus siap dengan segala perubahan, apalagi di era digital ini persaingan begitu ketat. Selanjutnya, apakah pengasuhan terhadap anak ini harus dilakukan hanya sepihak atau berdua antara ayah dan ibu? Nah, di sini peran penting ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Jadi ayah dan ibu di sini perannya sangat penting dalam pengasuhan anak. Yang pertama, mengasuh dan mendidik anak merupakan kewajiban orang tua. Ini merupakan harga mati, Bu, nggak bisa ditawar-tawar atau tidak ada istilah tawar-menawar, bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu. Yang kedua, kehadiran ayah sangatlah diperlukan dalam pengasuhan. Ayah harus terlibat langsung dalam pengasuhan. Jadi ayah, ibu, bapak ibu, ayah itu tidak hanya cukup mencari nafkah saja, tapi kewajiban utama ayah adalah tanggung jawab terhadap mendidik keluarganya. Kemudian ayah juga di sini memegang kendali utama dalam keluarga. Ayah sebagai pemimpin dalam keluarga menentukan tujuan dari keluarga itu sendiri. Jika ibu di sini madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka ayah adalah kepala sekolahnya, Bapak Ibu. Jadi peran kedua-duanya, baik ayah dan ibu, sangatlah penting dalam mengasuh anak atau dalam pengasuhan anak. Selanjutnya, asupan gizi ideal yang dibutuhkan seorang anak. Di sini anak memerlukan suatu asupan gizi yang terdiri dari 3, yaitu fisik, jiwa, dan spiritual. Asupan gizi fisik yaitu dengan memberikan makanan yang sehat dan asupan gizi yang seimbang. Yang kedua, jiwa, yaitu asupan gizi berupa asupan gizi terhadap jiwanya. Ini dengan cara diberikannya kasih sayang oleh kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Jika asupan gizi ini secara jiwa tidak diberikan, apalagi oleh seorang ayah, maka ini akan menjadikan yatimnya anak di tengah-tengah kehadiran ayah. Jadi ayah itu ada, tetapi kehadirannya tidak berperan. Jadi anak seolah-olah yatim. Jadi ayah jangan sibuk dengan kerja atau HP, tetapi apabila ayah sudah ada di rumah, ayah adalah milik anak-anaknya. Perhatikan anak-anak, karena anak-anak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, apakah ayah dan ibu lakukan ketika anak berperilaku buruk? Mengapa anak berperilaku buruk? Yang tadi spiritual udah.
Maaf Bapak Ibu, ini satu terlewat ya Bu. Ini tadi baru jiwa, yang ketiga spiritual, yaitu dengan memberikan contoh-contoh teladan dan bimbingan dari orang tua. Ini asupan gizi ideal yang ketiga. Jadi tadi ada 3, fisik, jiwa, dan spiritual. Yang selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan atau Ayah lakukan ketika anak berperilaku buruk? Mengapa anak berperilaku buruk? Ini bisa kita tanya pada diri sendiri sebagai orang tua, apakah emosi kita sebagai orang tua yang bermasalah atau komunikasi kita dengan anak yang bermasalah? Selanjutnya, kita bisa mengenali gaya amarah atau emosi orang tua. Jadi bisa saja perilaku buruk anak atau anak berperilaku buruk itu dikarenakan gaya amarah kita atau emosi kita yang tidak konsisten. Di sini kita sebagai orang tua harus mengenali siklusnya atau perputaran emosi. Emosi itu diawali dengan misalnya di sini berbicara pelan, sopan dan lemah lembut. Kemudian naik dengan siklus kedua yaitu meninggikan suara. Ini biasanya mama-mama atau ibu-ibu berteriak ya kepada anaknya. Yang ketiga yaitu siklusnya main tangan atau ini ada tindakan tangan. Dan yang terakhir ini di sini ada siklus kembali akan ke awal lagi. Jadi bisa saja anak marah atau berperilaku buruk karena gaya amarah atau siklus emosi orang tua berada pada siklus kedua terus. Jadi terus aja siklus gaya atau gaya amarahnya ada di kedua, meninggikan suara terus. Jadi anak akan berperilaku buruk di sini. Kemudian perilaku buruk pada anak juga bisa saja akibat kekeliruan komunikasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Ini biasanya terjadi karena 2 hal ya Bu, Bapak Ibu. Satu, berbicara tergesa-gesa. Jadi orang tua ini berbicara tergesa-gesa sehingga anak sulit menangkap apa yang disampaikan orang tua. Jadi di sini ada kekeliruan, ada diskomunikasi antara anak dengan orang tua yang akan menimbulkan suatu perilaku buruk pada anak. Yang kedua, penerapan gaya bahasa yang keliru. Contohnya gaya bahasa yang keliru, misalnya memerintah. Seharusnya di sini bukan memerintah, tetapi lebih kepada meminta, misalnya buka pintunya atau bereskan mainannya. Jadi lebih diganti dengan bukan memerintah tetapi meminta dengan ucapan misalnya tolong bereskan mainannya atau tolong tutup pintunya. Itu gaya bahasa yang biasanya keliru ya Bu ya. Jadi diganti gaya bahasanya dari memerintah menjadi meminta tolong. Yang kedua meremehkan, misalnya ini meremehkan. Cek. Ya. Ada. Yang kedua meremehkan. Jadi gaya bahasa di sini misalnya diganti dengan memotivasi. Jangan selalu merendahkan atau menyudutkan anak, meremehkan akan potensinya. Tetapi di sini ibu ketika anak potensinya kurang atau merasa kecil di hadapan ibu, ibu harus memberikan motivasi atau dukungan sehingga anak tidak merasa diremehkan. Atau ibu memberikan cap, di sini mencap, harusnya jangan mencap, mencapnya diganti Bu, misalnya mencap atau memberikan label negatif diganti menjadi label yang positif, misalnya dasar anak nakal, diganti dengan anak nakal, misalnya diganti dengan anak rajin, anak baik. Nah itu jadi mencap di sini diganti dengan label yang lebih positif. Itu misalnya di sini gaya bahasa yang keliru berikutnya misalnya ada mengancam, membohongi, menyindir. Ini gaya-gaya bahasa yang bisa membuat kekeliruan yang menjadikan anak melakukan suatu perilaku buruk. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang harus dilakukan yaitu memperbaiki komunikasi, menurunkan frekuensi yaitu bicara baik-baik tidak dengan nada tinggi. Jadi kita siklusnya Bu harus tahu siklus tadi marah. Jadi pertama dulu yaitu berbicara dengan lemah lembut dulu dengan tidak memakai frekuensi yang tinggi. Yang kedua
Dengarkan perasaannya. Artinya kita sebagai orang tua harus siap mendengarkan apa yang dirasakan anak. Jadi jangan menganggap enteng apa yang dirasakan anak. Orang tua harus berempati ya, harus bisa menunjukkan rasa empatinya kepada anak sehingga anak menjadi nyaman. Terus orang tua harus bisa membaca gaya tubuh anak. Misalnya anak pulang, langsung buka pintu sambil didorong, terus tas dilempar, muka cemberut, langsung menutup pintu di kamar. Nah, biasanya kalau orang tua mendapati anak seperti ini langsung saja meninggikan suaranya. Ari, kamu ngapain? Pulang sekolah langsung. Nah, ini biasanya gaya bahasa ya yang selalu dikatakan orang tua ketika mendapati anak berperilaku begitu. Yang harusnya dilakukan oleh orang tua yaitu tadi membaca gaya tubuh anak. Berarti ini anak aku sedang berada dalam suatu masalah atau sedang ada sedikit apa yang dirasakan. Berarti dia harus sebagai orang tua kita harus membaca gaya tubuh anak tersebut. Biarkan anak beberapa saat atau beberapa jam untuk beristirahat. Kemudian setelah anak nyaman, setelah beristirahat, baru kita tanya apa alasannya atau ada apa. Kita tanya dengan baik-baik. Tapi tadi ingat dengan memakai bahasa atau menggunakan bahasa yang tidak frekuensinya tinggi, yaitu baik-baik, lemah lembut, dan sopan ya Bapak Ibu. Nah, baru ini kita kepada inti materi, yaitu bagaimana cara membentuk anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan. Di sini ada 7 tindakan nyata ya Bapak Ibu. Yang satu, akrab dengan anak. Yang kedua, buktikan ucapan Anda. 3, negosiasikan batasan. 4, tindak dengan konsekuensi. 5, tegas atau tega bertindak konsisten. 6, fokus pada perilaku baik anak. 7, menanamkan pemahaman positif pada anak. Ya. Itu 7 langkah nyata atau konkret untuk mendisiplinkan anak, membahagiakan anak tanpa kekerasan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, tindakan pertama yaitu akrab dengan anak, ciptakan kehangatan dengan anak. Di sini ada pun ciri akrab yang sederhana yaitu anak sangat terbuka menceritakan masalah dengan orang tua, mulai dari masalah lawan jenis yang disukai, pelajaran, pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi anak itu tidak menyimpan suatu rahasia atau yang disembunyikan dari orang tuanya. Dia sangat-sangat terbuka kepada orang tuanya, menganggap orang tuanya itu teman yang terbaik. Yang kedua, sering mencurahkan hati atau istilah ininya curhat ya Bapak Ibu. Curhat tentang perasaannya kepada orang tua. Kemudian sering diajak ngomong. Orang tua bukan diomongin orang tua. Jadi di sini berbeda ya Bu antara ngomong dengan diomongin. Kalau ngomong itu mengajak dia ngomong itu artinya mengajak mengobrol atau mengobrol dengan anak. Jadi ada 2 komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan anak. Berbeda dengan diomongin orang tua. Ini hanya sepihak saja komunikasi, yaitu orang tua yang berbicara, anak yang mendengarkan kalau diomongin. Jadi berbeda antara ngomong, diajak ngomong dengan diomongin. Ya. Diajak ngomong orang tua dengan diomongin orang tua. Terus benar-benar bersama anak, bukan di dekat anak. Ya. Di sini tes. Di sini sering terjadi Bapak Ibu suatu keluarga mereka berdekatan dalam satu ruangan, misalnya anak, ayah atau kedua orang tuanya ada dalam satu ruangan, tetapi intinya mereka itu tidak bersama. Anak melakukan apa, ayah ibu melakukan apa. Misalnya orang tuanya sibuk dengan main handphonenya, anak sibuk dengan permainannya. Bisa saja anaknya bermain handphone juga. Jadi dia dekat, tetapi tidak bersama. Itu.
Jadi perlu ada tindakan yang pertama itu akrab dengan anak. Jadi ciptakan suasana akrab dengan anak. Ya. Kemudian langkah konkret kedua, tindakan yang kedua, buktikan ucapan Anda. Buktikan ucapan Anda, ya. Jadilah orang tua yang dipercaya anak. Buktikan ucapan Anda. Ketidakpercayaan akan menyulitkan anak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Ingat-ingatlah rumus hidup ini. Anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua adalah anak-anak yang sering dibohongi orang tua. Itulah Bapak Ibu, ingat-ingat tuh rumus hidupnya, bahwa anak yang tidak patuh itu bisa saja anak yang sering dibohongi sama orang tuanya. Tindakan yang ketiga yaitu negosiasi batasan, ya Bapak Ibu. Kita menawarkan atau memberi batasan pada anak melalui kesepakatan. Di sini kita bisa memakai rumus bicara pada anak, yaitu banyaklah bertindak saat anak berbuat buruk. Bapak Ibu, banyaklah bicara pada saat anak berbuat baik. Adapun rumus tindakan, Bapak Ibu, negosiasikan batasan-batasan perbuatan yang diterima atau yang tidak diterima secara jelas. Jelaskan konsekuensinya. Jadi, misalnya orang tua sering mendapatkan ngomongin anak, misalnya, berapa kali sih ibu ngomongin kamu? Kan ibu sudah ngomongin kalau ke mandi itu harus bawa handuk. Astagfirullah, dari tadi masih di depan TV. Itu sering orang tua berbicara seperti itu. Sebenarnya ini tipe-tipe tindakan yang salah ketika itu, tetapi yang lebih baik yang harus dilakukan atau tindakan yang harus dilakukan atau bernegosiasi dengan batasan-batasan yang ada kesepakatan dengan anak, ya. Jangan membuat kesepakatan sepihak, yaitu hanya dari orang tua saja, tetapi kesepakatan dari keduanya, yaitu kedua belah pihak. Kemudian tindakan yang keempat yaitu tindak dengan konsekuensi ketika anak tidak patuh pada kesepakatan. Adapun prinsip-prinsip konsekuensi, satu, harus merugikan. Yang dimaksud di sini harus merugikan, tentunya harus merugikan bagi anak-anak. Misalnya uang jajan dipotong, misalnya, atau dikurangi, jatah nonton TV dikurangi, itu sifatnya merugikan. Jadi di sini merugikan anak-anak, ya Bapak Ibu. Yang kedua, tidak berbentuk kebaikan, ya. Misalnya tidak berbentuk kebaikan itu misalnya anak melanggar suatu kesepakatan. Konsekuensinya dia harus menyalin surat dalam Al-Qur'an, atau membaca Al-Qur'an berapa halaman. Karena Bapak Ibu, yang dimaksud dengan konsepsi itu bukan berbentuk kebaikan, ya, di sini, karena kan menghafal Al-Qur'an atau menyalin surat itu kebaikan. Jadi lebih baik kepada seperti tadi yang dilakukan di nomor 1 tadi, misalnya mengurangi jatah jajannya. Nah, itu yang disebut dengan tidak berbentuk kebaikan. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti tubuh anak. Istilahnya ini jangan memakai tindakan tangan, ya, yang dapat melukai atau menyakiti tubuh anak. Yang keempat, tidak mempermalukan anak. Misalnya ibu memberikan konsekuensi itu di banyak orang atau di depan teman-temannya. Ini jangan sekali-kali orang tua melakukan ini, karena anak bisa malu di hadapan teman-temannya. Yang berikutnya, diberikan secara bertahap atau disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak. Jadi tidak mungkin kalau tahapan anak TK diberikan diberikan hukum atau konsekuensi yang memberatkan seperti anak di umur 9 tahun atau 10 tahun. Yang selanjutnya, tidak diberikan jika tidak disengaja. Artinya, apabila mungkin di sini anak tidak sengaja melanggar karena aturan tersebut baru saja dibuat atau beberapa hari dibuat, anak bisa saja lupa. Nah, ini jangan diberikan jika tidak disengaja. Selanjutnya, diberikan setelah ada sosialisasi atau kesepakatan. Jadi jangan dulu diberikan kalau belum ada kesepakatan. Jadi jangan sepihak yang dimaksud di sini.
Selanjutnya, tindakan yang kelima, tegas, tega, bertindak konsisten. Kita tidak berubah-ubah dengan konsekuensi yang ada, yang telah dibuat. Tapi di sini Ibu biasanya dihadapkan dengan ujian dan tantangan dalam menegakkan konsistensi di rumah pada dasarnya normal dan manusiawi. Menindak anak dengan konsekuensi tidak akan membuat anak trauma dan membenci orang tua sepanjang konsekuensi yang diberikan mengikuti prinsip-prinsip konsekuensi yang benar. Modal dasar orang tua sebelumnya yaitu keakraban dengan anak, keep calm and stay focused. Ingat Bu, hukum kekalahan ikhtiar. Jadi semakin orang tua terganggu, semakin malu, semakin orang tua tak tahan dengan tangisan. Biasanya ini anak ujian-ujian yang diberikan kepada anak, yang diberikan anak kepada orang tuanya bisa berupa tangisan atau teriakan atau amarah. Semakin bagus ikhtiar, makin dekat yang diinginkannya meskipun tadinya mereka dilarang. Jadi anak itu selalu berikhtiar untuk agar orang tuanya tidak konsisten apa yang telah disepakatinya, misalnya dengan merengek, nangis. Jadi semakin usaha anak tinggi menguji, maka orang tua akan semakin mudah untuk merubah konsekuensi atau melanggar yang tadinya diterapkan jadi terlanggar karena merasa kasihan atau tidak tega. Selanjutnya, tindakan yang keenam yaitu fokus pada perilaku baik anak. Jadi kita harus selalu fokus pada sisi baik anak. Jangan hanya fokus pada anak itu hanya melihat sisi buruknya saja. Jadi selalu yang dibahas itu adalah keburukan-keburukannya. Sementara kebaikan-kebaikan yang dikerjakan anak tidak pernah kita sentuh. Jadi pergoki dan dekati anak saat berbuat baik. Stop negatif labeling, ganti dengan positif labeling. Ceritakan perbuatan baik anak, misalnya kepada temannya, kepada gurunya, atau kepada siapa saja. Nah, yang ketiga, sesekali berikan ganjaran reward sebagai penghargaan kepada anak agar termotivasi untuk mengulangi perbuatan yang positif berikutnya. Tindakan yang ke-7 adalah tanamkan perilaku positif pada anak untuk selalu bersikap positif terhadap segala hal. Jadi di sini ya yang bisa dilakukan adalah orang tua memberikan contoh-contoh teladan atau bimbingan-bimbingan kepada anak yang bersifat positif. Terus cara yang paling mudah juga bisa dilakukan, mudah, murah, dan sederhana agar anak bisa tertanam perilaku positif, yaitu dengan bercerita kepada anak atau membacakan buku cerita kepada anak. Itu 7 konkret atau 7 nyata untuk mendisiplinkan, membentuk anak disiplin dan bahagia tanpa kekerasan, Bapak Ibu. Itulah paparan materi dari saya. Tunggu dulu Bu Mel. Ya. Tunggu. Sebentar. Ya, loading ya? Enggak. Ya. Terima kasih kepada Ibu Meli atas paparan materinya yang sangat bagus sekali. Bisa mengupgrade ilmu parenting kita ya, Bapak Ibu. Kadang saya juga seringkali sebagai orang tua suka emosi terlebih dahulu ketika menanggapi perilaku buruk anak ini ya. Sangat bagus tips-tipsnya untuk menjadikan anak disiplin tanpa kekerasan. Baiklah, untuk sekarang saya akan mengadakan sesi tanya jawab. Silahkan boleh tanya jawab atau menambahkan informasi, berbagi, menanggapi. Mangga Bapak Ibu partisipan yang hadir di room ini, saya persilakan boleh ditulis di chat atau berbicara langsung. Silahkan. Ya Bu, ini ya Bu Meli sambil menunggu nih, sambil menunggu ada yang bertanya atau menanggapi, saya tuh sering ya
ini Ibu bagaimana ya Bu ya mengenai anak, kan tadi Ibu bilang kalau pengasuhan itu harus dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu antara ayah dan ibu itu porsinya harus seimbang. Nah, sekarang bagaimana ketika anak kehilangan figur ayah, misalkan karena bercerai atau ayahnya meninggal. Nah, ini bagaimana untuk mengisi kekosongan figur seorang ayah dan bagaimana dampaknya terhadap anak gitu. Mungkin itu Ibu bisa dijelaskan. Terima kasih Ibu Erna. Cek ada suara saya ada? Ya. Terima kasih Ibu Erna. Memang di sini dampak ketika ayah atau sosok ayah tidak ada karena misalnya kasusnya bercerai, di sini ada ayah saja ketika satu keluarga lengkap, ada ayah dan ibu, tetapi si ayah kurang berperan memberikan asupan jiwa, ini otomatis tadi udah dikatakan bahwa anak akan yatim akan kehadiran ayah walaupun ayah ada. Apalagi ini dengan kasus orang tua bercerai, otomatis anak akan kekosongan jiwanya akan terjadi kekosongan pada jiwanya. Tetapi untuk menyiasati agar anak tidak kekosongan jiwanya, bisa saja di dalam keluarga tersebut misalnya ada figur ayah atau sosok ayah yang dapat dijadikan benar-benar pengganti ayah. Misalnya di sini bisa saja kakeknya atau bisa saja pamannya yang bisa dapat menggantikan sosok ayah atau figur ayah. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Jadi dampaknya ini tidak tadi akan terjadi kekosongan jiwa apabila si figur ayah ini tidak tergantikan ya. Ibu Erna, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang lain Ibu Erna. Jadi mungkin tidak akan berpengaruh ya Bu ya selama ada figur pengganti ya. Dan juga mungkin si ibu juga jika bisa mengisi kekosongan, si anak juga tidak akan berdampak buruk ya bagi anak. Seperti itu Bu Meli. Oh, benar sekali. Jadi tidak akan berdampak kekosongan apabila tadi dikatakan sama saya apabila ada figur ayah yang menggantikan. Terus bisa saja di sini orang tuanya, di sini ibunya otomatis harus berperan ganda ya di sini. Jadi bisa memerankan sebagai ibu juga sebagai ayah. Jadi sini sungguh berat ya bagi ibu-ibu yang harus memerankan dua peran ibu sekaligus ayah sebagai ayah. Itu saja Bu Nana. Ya, baiklah Bu Meli. Ini ada pertanyaan dari Pak Haji Andris. Terima kasih Bapak sudah hadir di room meeting kami. Ini Bu katanya ada fenomena ketika membesarkan dengan single parent, notabene adalah seorang ibu, terkadang anak lebih tumbuh berhasil dibanding single parent-nya itu seorang ayah. Apakah betul? Jadi ketika ibu yang membesarkan anak sendiri, dia berhasil, tapi sebaliknya ketika ayah yang membesarkan sendiri itu kurang berhasil. Apakah betul seperti itu? Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Haji Andris yang telah hadir mendengarkan presentasi saya, hadir di room ini. Baiklah Pak Haji, saya akan mencoba menjawabnya. Benar sekali ya Pak Haji, ketika seorang anak dibesarkan oleh seorang ibu, hanya seorang ibu saja, dibandingkan dengan seorang anak yang dibesarkan oleh ayahnya, ini lebih berhasil dibesarkan oleh sosok ibu atau seorang ibu daripada seorang ayah. Kenapa ini terjadi? Karena di sini perempuan atau seorang ibu itu bisa lebih memerankan. Jadi ibu itu otomatis dia memiliki keterampilan sebagai ibunya dan keterampilan sebagai
seorang ayah. Tetapi kalau kita balik, belum tentu. Jadi kebanyakan kita temui ketika ayah tidak ada istri atau bergerak sendiri, dia tidak bisa memerankan sebagai ibu karena dia kesusahan misalnya untuk tugas-tugas harian rumah. Tetapi di sini kalau ibu bisa sekaligus double, bisa tugas-tugas harian rumah terselesaikan, juga tugas-tugas ayahnya bisa terselesaikan. Kalau menurut saya begitu. Terus mungkin di sini anak kalau dibesarkan sendirian oleh seorang ibu lebih tertanamkan jiwa empatinya terhadap ibunya. Jadi dia bisa merasakan, melihat bagaimana ibunya berjuang atau membesarkan anaknya. Gitu saja Pak Haji yang bisa saya jawab. Maaf kalau Ya, baiklah, semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Andries. Barangkali untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kepada Ibu Cucu sebagai host, silahkan. Atau Pak Ade, Ibu Resna yang hadir di room meeting, Bu Erna juga. Ya, Bu Meli, Ya, menarik silakan Bu sekali Cucu. paparannya. Kebetulan juga nih, saya kan punya anak kecil nih, masih Ibu. SMA gitu. Kadang nih kan Ibu selalu bergelut dengan anak-anak tiap hari ya. Apalagi nih paparannya sangat menarik. Mungkin kadang-kadang orang tua kesulitan juga untuk mendidik anak seperti pada materi itu disampaikan tidak ada kekerasan. Tapi kadang kita juga ketika anak tidak mau atau tidak segera melakukan, kadang-kadang kita juga berteriak seperti itu ya yang saya rasakan. Cuma memang tidak ada kekerasan, hanya teriak seperti itu. Yang jadi ini apa namanya ya? Jadi bagaimana supaya anak teh istilah sunama hidang gitu ya, tanpa disuruh itu gimana Bu? Ada tipsnya enggak? Misalkan sholat kan sudah waktunya sholat gitu. Sometimes kadang-kadang saya ke anak ayo sholat gitu, tapi tidak ini sendiri gitu, tidak melakukan sendiri, harus disuruh. Nah bagaimana Bu? Ada tipsnya enggak Bu? Ya, silakan kepada Bu Meli berbagi tipsnya untuk membuat anak melakukan pekerjaannya sendiri atau kewajibannya sendiri tanpa harus disuruh. Hidang ya, kata orang Sunda mah. Mangga Bu Meli. Iya. Terima kasih Bu Erna, Ibu Cucu. Pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana ini membuat anak itu tahu aturan istilahnya ya, hidang di sini. Jadi jangan sampai tanggung jawab. Iya, tanggung jawab di sini. Nah, tadi Bu ada di 7 konkret nyata tadi bahwa untuk biar anak disiplin ya Bu tadi ada yang disebutkan dengan buatlah negosiasi ya Bu antara dengan anak ya, dengan ada konsekuensinya tentunya. Jadi ada negosiasi dan ada konsekuensinya. Jadi kumpulkan kalau bisa, bukan kalau bisa ya Bu, kalau membuat suatu negosiasi dalam satu keluarga itu Bu jangan antara ibu dengan anak saja berbicara berduaan, tetapi kumpulkan semua keluarga, semua anggota keluarga maksud di sini, antara ayah, ibu dan anak-anak yang lain. Nah di sini buat aturan-aturan di sini bisa saja SOP lah Bu, semacam SOP ya Bu, bisa SOP untuk nonton televisi, SOP untuk bermain bagaimana. Nah, ini jadi dibuat satu aturan negosiasi dan keluarga itu dan dibuatkanlah konsekuensinya lalu disepakati oleh anggota-anggota keluarga yang ada. Jadi anak sudah tahu lagi bahwa ini yang harus dilakukan tanpa kita suruh ibu atau bisa saja dijadwalkan diberikan suatu tugas rutin ya Bu, tugas rutin harian kepada anak bahwa kamu harus melakukan hal ini
tugas rutin ini dalam sehari-hari apabila tidak dikerjakan atau tidak terlaksanakan, maka ada konsekuensinya. Itu ya Bu, dengan konsekuensi tentunya dengan prinsip-prinsip konsekuensi yang benar Bu, yang tadi merugikan tadi ya, seperti tadi. Itu Bu Cucu. Ya, bagaimana Ibu Cucu? Karena ya mungkin itu ya. Nah itu yang melakukannya itu kadang-kadang kita sendiri juga ya seperti itulah istilah nama oke bla 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 satu begini, tapi kadang-kadang mungkin gitu ya karena budaya kita mungkin berbeda dengan yang lain, kadang sahayuna saja seperti itu ya. Idealnya mungkin seperti itu ya Bu, tadi negosiasi dengan konsekuensinya. Sepertinya misalkan sholat harus tepat waktu, kalau nggak tepat waktu mungkin ada semacam konsekuensinya nggak dapat uang jajan, mungkin seperti itu kali ya. Kalau tidak mengerjakan tepat waktu mungkin gitu uang saku dipotong dan sebagainya kali ya. Seperti itu ya Bu. Iya Bu Cucu. Ya. Tapi budaya orang ya kebanyakan keluarga semangat negosiasi kesepakatan, tapi dalam satu minggu. Ibu suaranya Bu hilang-hilang Bu. Coba Bu diulangi lagi. Tes. Ya. Ini Ibu saya dapati ya di kebanyakan keluarga di sekitar kita, kan para orang tua itu membuat suatu konsekuensi negosiasi, semangatnya membuat negosiasi, tetapi tidak lama kemudian. Ya. Mungkin ini ya Bu menambahkan, jadi harus ada konsistensi dari hasil negosiasi tersebut. Jadi harus terus berulang-ulang dan continue gitu. Jadi jangan pada waktu itu saja, nantinya lupa lagi. Ini Bu Meli ada pertanyaan dari Bu Resna yang tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi alangkah baiknya diulangi lagi. Bu, bagaimana caranya seorang anak yang hanya dibesarkan oleh seorang ibu saja bisa tetap merasakan sosok ayahnya yang telah meninggal hadir dalam mendidiknya? Apa yang harus dilakukan oleh si ibu? Mangga Bu Meli. Terima kasih Ibu Erna, Bu Resna, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Ini tadi sudah ditanyakan, tetapi saya akan mencoba menjelaskan kembali ya Ibu. Di sini bagaimana caranya seorang anak yang hanya dibesarkan oleh seorang ibu saja bisa tetap merasakan sosok ayahnya yang telah meninggal hadir dalam mendidiknya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Jadi biar anak merasakan sosok kehadiran ayahnya atau pengganti ayahnya, berarti otomatis di sini yang harus dilakukan oleh seorang ibu adalah menggantikan sosok ayahnya. Jadi dia berperan ganda ya Bu, double. Jadi dia harus berjuang. Disinilah harus di sini sosok ibu di sini harus kuat ya Bu, menggantikan kedudukan ayah sekaligus menggantikan kedudukan ibu, biar si sosok anak tidak kehilangan figur ayah. Atau ini kalau seperti tugas-tugas fungsi-fungsi ayahnya bisa kita lakukan oleh orang tua ibu gitu. Misalnya mencari nafkah kan masih bisa digantikan oleh kita sebagai ibu. Tapi untuk mungkin sosok ayahnya itu sendiri kita bisa mendekatkan atau menjaga silaturahmi dengan keluarga terdekatnya, atau mendekatkan anak dengan kakeknya. Jadi seolah-olah anak mempunyai figur seorang ayah di sini ya, lebih ke laki-laki gitu di sini. Tetapi kalau untuk menggantikan figur ayah dari segi fungsi nafkah, mencari nafkah atau sejenisnya yang bisa dilakukan oleh
ibu, maka di sini yang harus menggantikan adalah ibu di sini. Saya salutlah dengan ibu-ibu dengan ibu yang berperan ganda di sini ya. Itu saja Bu Rosma yang bisa saya paparkan atau jelaskan. Mohon maaf apabila kurang. Ya, terima kasih Bu Meli atas penjelasannya. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bu Meli tidak memberi kepuasan untuk Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu terus belajar untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Mengingat waktu sudah sampai akhir, mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Eli. Untuk mendisiplinkan anak tanpa kekerasan perlu kerjasama antara ayah dan ibu, atau istilahnya dual parenting. Jadi pengasuhan antara ayah dan ibu dilaksanakan sejalan. Untuk mendisiplinkan anak, kita sebagai orang tua harus berkomunikasi dengan anak, yaitu ketika berbicara menurunkan frekuensi, siap mendengarkan apa yang dirasakan anak, membaca gaya tubuh anak. Kemudian sebagai orang tua kita juga perlu melakukan negosiasi dengan anak, artinya kita harus membuat kesepakatan apa yang boleh atau tidak dilakukan. Nah, setelah ada tahap negosiasi, kita juga harus konsisten terhadap apa yang sudah disepakati. Fokus pada perilaku baik anak, menanamkan pemahaman positif pada anak. Mungkin itu saja Bu, kesimpulan untuk materi hari ini. Semoga menambah ilmu pengasuhan Bapak Ibu hebat dan semoga bisa diaplikasikan di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada host. Silakan Ibu Cucu. Ya, terima kasih Bu Erna. Terima kasih juga Bu Eli atas pemaparannya pada sore kali ini. Sangat menarik sekali materinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup silahkan diisi dulu presensinya, ada di chat. Bapak Ibu hebat sekalian, itu saja mungkin penampilan kita kelompok 14 dan ini adalah alhamdulillah sudah tampilan terakhir bagi kita kelompok 15 sudah rampung melakukan presentasi, 2 kali presentasi, 2 kali host, dan 2 kali moderator. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh dan menambah ilmu pengetahuan juga wawasan tentang keilmuan, ilmu pengetahuannya juga dari segi teknologi informasi yang memang kita gunakan melalui aplikasi Webex ini. Bapak Ibu hebat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin kita akan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.